Pagi ini ketika aku membuka mata, aku yang biasanya bangun kisaran jam 6 pagi terpaksa membuka mata lebih awal ketika ibu membangunkan. Satu hal pertama yang aku lihat di pagi ini adalah panggilan untuk merayakan perpisahan. Pembicaraan tentang merayakan perpisahan itu sudah sering kali aku dengar, tetapi baru aku sadari artinya ketika pengalaman itu tiba. Pengalaman tentang kepergian. Aku pernah berpikir, mengapa ya ada orang yang menantikan perpisahan, bahkan menganggap perpisahan menjadi hal baik yang pernah ada di muka bumi. Yang tanpa aku sadari, aku pun pernah mengatakan itu. Aku menemani omaku dari kelas 3 sekolah dasar. Aku menemaninya ngobrol. Biasanya, dia suka sekali minum kopi luwak. Kadang dicampur kopi bubuk hitam pahit yang aku lupa namanya apa. Yang jelas, kalau kata oma, itu menambah kenikmatan. Sedangkan aku, ia hidangkan biskuit dan teh manis hangat. Ia tahu aku tidak bisa minum kopi, terlalu pahit dan pekat untukku. Lambungku tidak sekuat lambungnya. Pada usia aku yang beranjak dewasa, peralihan dari kelas 3 SMP menuju SMA, omaku mulai sakit-sakitan. Yang sakitnya cukup parah. Ia kehilangan kesadarannya. Aku ingat betul, oma pernah menganggap minyak kayu putih sebagai keran air. Ia mencuci mukanya dari sana. Mungkin kamu akan berpikir itu adalah hal yang lucu, tetapi tidak bagiku. Ia kehilangan beberapa ingatan pentingnya. Berjalan pun susah. Dan akhirnya ia dilarikan di UGD selama beberapa saat. Keluar masuk rumah sakit, hingga akhirnya ia berpulang. Aku ingat betul, kali pertama aku mendengar kabar itu, aku langsung menjerit di rumah. Bagaimana bisa aku merayakan perpisahan dengan seseorang satu-satunya yang menemaniku beranjak dewasa? Dengan seseorang yang berkata, "Biru, nanti kalau wisuda, oma datang ya." Tetapi ternyata ia sudah pergi jauh-jauh hari sebelum wisuda itu tiba. Dia sudah mencari tempat terbaiknya di saat aku sendiri tak mampu merelakan waktu itu. Aku menolak mati-matian kepergiannya. Sulit bagiku untuk berpikir jernih, apalagi di masa itu. Aku satu-satunya orang yang paling dekat dengan beliau. Terpukul? Pasti. Dia orang yang sangat-sangat kusayangi. Dan karena rasa sayang itulah, akhirnya aku berusaha untuk merelakan, merayakan perpisahan. Membuatnya tenang untuk pergi ke alam keabadian yang seharusnya. Tempat kami akan bertemu kembali ke pangkuan Bapa di surga. Mengapa aku menamakannya sebagai merayakan perpisahan? Sebab semua perpisahan pasti akan dirayakan. Entah dengan tangisan, dengan kebencian, dengan ketulusan, bahkan dengan kepergian lainnya. Setiap perpisahan pasti diiringi perayaan. Merayakan ketidakhadirannya. Bagaimana bisa rasanya tidak ada dia? Yang tadinya ada, sekarang tiada. Bagaimana tugas-tugasnya menjadi tumpukan tanggung jawab untukmu. Mengingat tempat-tempat yang dilalui bersama, ternyata pernah seindah itu. Bahkan, makanan-makanan yang tadinya dicicipi bersama, kini tidak lagi bisa dicicipi berdua. Semuanya telah berganti makna. Ada pencarian baru yang masih terus berlanjut dalam hidup ini. People will come and go. Kita gak bisa menahan seseorang untuk pergi. Karena hidup dan mati adalah suatu kepastian yang akan kita hadapi. Kita gak cukup bisa untuk menahan sesuatu yang seharusnya pergi untuk tetap di muka bumi. Atau bahkan untuk ada di samping kita. Gak ada yang lebih baik dari sekedar menyapa, menemani, hingga merayakan perpisahan. Setidaknya, walau berpisah, kita ada di sisi orang itu sampai dengan waktunya ia pergi dan berpulang. Entah ke pangkuan Bapa di surga, entah ke pangkuan orang lain. Setidaknya, kita tahu bagaimana perjalanannya menunggu, menghadapi keresahan, mengobrol hal-hal tidak penting, seperti menghitung jumlah bus yang lewat di samping jalan tol, atau bahkan sekedar duduk, berdiri, berputar saking bosannya dengan kehidupan. Yang namanya berpisah, menurutku apapun itu caranya akan selalu menyakitkan.
Perpisahan yang katanya baik sekalipun, yang tidak melukai, pasti meninggalkan jejak. Entah berbentuk kenangan fisik atau berbentuk ingatan. Terlalu banyak kisah yang nantinya akan diceritakan kalau kita berbicara tentang perpisahan. Nanti podcastnya sampai subuh. Kamu gak bisa tidur karena dengerin suaraku. Enggak. Dari semua itu, ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Gak semua dari kita siap menerima kejutan. Walaupun hidup dan mati adalah sebuah kepastian, hingga waktunya tiba, kita gak benar-benar tahu kapan waktu itu akan datang kan? Maka, sampai waktu itu tiba, kita sama-sama akan terkejut. Yang katanya sudah menyiapkan, yang katanya sudah pasrah bila dihampiri, ternyata lagi-lagi tidak sanggup. Manusia punya kapasitas yang terbatas untuk menghindari perpisahan. Setidak-tidaknya, ia bisa memperpanjang masa bersama, tetapi tidak dengan menolaknya datang. Manusia terlalu naif untuk berkata, keseluruhan hidup ini hanya aku yang menentukan. Betul, betul sekali. Pilihan-pilihan hidup ini memang kita yang tentukan. Mau maju atau mundur, mau menyerah atau tidak, bergantian jalan atau tetap di jalan yang sama, berputar atau memilih diam di tempat. Semua tentang pilihan. Tetapi alam semesta suka sekali bercanda. Ia mendatangkan banyak sekali hal-hal yang tidak pernah diminta, menghadirkan pertemuan-pertemuan yang disengaja, hingga perpisahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Lebih tepatnya, perpisahan yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Perpisahan. Topik yang kamu juga pasti bingung ya kalau kita disuruh jelaskan. Karena siapa sih yang suka kata pisah? Kalau bukan karena terpaksa, kalau bukan karena tuntutan, kalau bukan karena sesuatu yang menyakitkan. Gak ada yang suka kata itu. Jadi kenapa harus dirayakan? Pasti kamu bertanya begitu. Pesan ini kutulis saat aku melihat ayahku berdiri menunggu kedatangan bus tujuan Yogyakartanya. Ia sedang menunggu pergi. Lalu kupikir begini. Akan selalu datang kepulangan setelah kepergian, bukan? Perpisahan sederhana, perpisahan itu lebih tepatnya. Mengingatkan aku pada rentetan kejadian perpisahan lainnya. Memanggil beberapa memori yang sudah aku pendam dalam-dalam untuk keluar kembali. Saat itu, aku melihatnya dengan jaket hitam dan topi biru mondar-mandir tak karuan. Kepalanya ia arahkan ke samping kanan terus-terusan. Aku tahu ia sedang harap-harap cemas menunggu bus, karena kata supirnya datangnya jam 5 pagi. Tapi ternyata setelah 1 jam kami menanti di situ, busnya masih belum datang. Ya, bete sih. Tapi daripada melanjutkan kebetean itu, akhirnya aku menuliskan naskah ini. Di momen ketika ayahku menaiki bus, disitulah akhirnya aku berpikir, kalau ini perpisahan yang direncanakan, bagaimana dengan perpisahan yang tidak direncanakan? Yang bukan sekedar menyiapkan diri untuk berkata, kita sampai di sini aja ya. Tetapi lebih dari itu, perpisahan yang jauh lebih kejam dari itu. Perpisahan antara langit dan bumi, perpisahan antara napas dan arwah. Perpisahan antara milik orang lain yang tidak bisa menjadi milik kita. Perpisahan antara seseorang yang tak lagi mencintai kita. Perpisahan antara dua insan yang tidak bisa lagi saling menyapa sama sekali. Seperti asing, padahal pernah saling membahagiakan. Seperti hilang, padahal masih saling melekat dalam ingatan. Hingga dalam pikiranku, selalu muncul satu kalimat. Hargai selagi ada. Kalimat itu terus-terusan berputar dalam pikiranku. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan memutar kembali podcast ini. Kemudian kamu merenungkannya di sudut kamar. Merasa bersalah, menangis, kemudian kembali meminta suaraku menemani kamu di masa-masa sulit itu. Menjadikan ini sebagai ingat-ingatanmu bahwa waktumu terbatas. Dihadirkan belum tentu selamanya. Dan diberikan bisa jadi hanya pinjaman. Kamu bahkan gak pernah tahu kalau ternyata yang kamu abaikan adalah orang yang paling kamu rindukan setelah kamu kehilangan.
Atau bahkan, orang yang kamu jaga sekarang adalah jodoh orang lain. Kamu dan aku gak pernah tahu resep rahasia dari alam semesta tentang sebuah keajaiban tak terduga. Kalau aku lebih suka mengatakannya dengan, hidup ini adalah misteri. Sehingga, merayakan perpisahan selalu bersambungan dengan misteri yang mengejutkan. Maka, hargai selagi ada, sayangi selagi bisa. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.